Halo sahabat pencinta film, bersama saya Anton Tangke. Yuk kita ambil hikmah dari setiap alur cerita film, agar kita bijaksana dan menjadi lebih baik lagi. Inilah alur cerita film, Operation Seawolf. Film ini dirilis tahun 2022. Diangkat dari kisah nyata yang terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, menceritakan tentang seorang kapten kapal selam terbaik yang dimiliki Jerman, ditugaskan untuk mengebom ke jantung Amerika, yaitu kota New York, untuk mengalahkan Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Apakah dia akan berhasil? Ikuti kisahnya. Film diawali dengan menampilkan seorang pemimpin pasukan Amerika yang mendapatkan kabar tentang operasi Serigala Laut yang akan dilakukan pasukan Jerman untuk menyerang negara Amerika. Kita kemudian diperkenalkan dengan seorang ahli kapal selam Jerman bernama Heinrich Kaiser. Dia dipanggil menghadap atasannya. Sang komandan menjelaskan tujuan Kessler dipanggil, yaitu untuk menjalankan sebuah misi untuk menyerang dan menghancurkan jantung negara Amerika, tepatnya di kota New York. Misi ini menggunakan kapal selam yang mengangkut roket, kemudian menyusup ke wilayah Amerika. Setelah berada di pesisir kota New York, maka roket akan diterbangkan dan akan menghancurkan kota New York. Setelah itu, komandan memperkenalkan awak-awak kapal yang akan menemaninya dalam misi, dan menjelaskan bahwa Kessler akan berangkat bersama 3 kapal, sementara 7 kapal yang lainnya akan menyusul setelah Kessler dan pasukannya telah berada di tengah lautan. Sehingga total kapal yaitu 10 kapal. Di sisi lain, Amerika Serikat kembali mendapat kabar tentang operasi Serigala Laut yang telah dimulai. Komandan pun langsung menyuruh pasukannya untuk bersiap-siap dalam tugasnya. Akhirnya, pemberangkatan pun dilakukan. Komandan menaruh harapan besar kepada Kessler untuk menjalankan misi ini. Kessler kemudian menyuruh agar kapal berlayar diarahkan ke 6 knot arah kanan, 108 derajat, dan menurunkan kapal selam ke permukaan air. Di sisi lain, pasukan Amerika sedang mengatur strategi untuk mencegah kapal yang dibawa Kessler beserta yang lainnya. Di dalam kapal selam, salah satu awak kapal menemukan kontak dengan kapal Amerika yang berada di permukaan laut. Segera saja mereka melakukan serangan ke kapal-kapal Amerika, dan tembakan itu mengenai sasaran yang mengakibatkan kapal konvoi milik musuh hancur terbakar. Ketika mendapatkan kabar jika konvoi kapal perang mereka telah diserang dan dihancurkan, komandan pasukan Amerika langsung memerintahkan pesawat tempur untuk berpatroli mencari kapal-kapal selam Jerman tersebut. Karena posisi kapal selam Jerman tersebut sudah dapat diperkirakan posisinya. Di dalam kapal selam, seorang letnan memerintahkan agar kapal selam tersebut naik ke permukaan, dikarenakan baterai tidak mengisi, yang mengharuskannya memeriksa snorkel kapal. Tetapi sayangnya hal tersebut tidak diketahui oleh Kapten Kessler. Hal itu dilakukan hanya berdasarkan keputusan Letnan Reinhardt sendiri. Kapten Kessler yang tertidur pun tersadar dari tidurnya. Dia memarahi Letnan Reinhardt karena telah mengambil keputusan sendiri tanpa berkoordinasi dengan sang kapten, sehingga posisi kapal selam mereka yang naik ke permukaan akan segera diketahui oleh musuh. Sang kapten segera memerintahkan agar kapal selam itu turun kembali. Tapi sayangnya, kapal selam mereka segera diserang oleh 2 pesawat tempur, sehingga membuat Speer dan beberapa pasukan lainnya tewas. Karena kesal dengan kejadian itu, kapten memerintahkan agar Letnan Reinhardt ditahan dalam sebuah ruangan khusus. Kapten Kessler memerintahkan agar kapal diturunkan 50 meter ke dalam laut untuk menghindari sonar dari kapal perang Amerika. Kapten Samuel yang merupakan pemimpin armada kapal perang Amerika memerintahkan untuk meluncurkan bom dalam jumlah yang banyak ke dalam laut, sehingga mengenai salah satu dari rombongan kapal Kessler.
Komandan perang Amerika yang mendengar hal itu menjadi marah dikarenakan kapal selam milik Jerman bukan hanya satu, melainkan beberapa kapal. Dia pun memerintahkan agar semua tetap berburu kapal selam yang tersisa. Letnan Reinhardt yang merasa bersalah ingin bunuh diri, tapi Kapten Kessler memberinya nasihat sehingga membuat Reinhardt bersemangat lagi dalam menjalankan tugasnya. Setelah beberapa lama, angkatan laut pasukan Amerika datang begitu cepat yang dilihat dari radar kapal selam. Kapten Kessler memerintahkan semuanya agar bertempur melawan kapal-kapal perang Amerika yang berada di permukaan. Roket diluncurkan dan berhasil menghancurkan kapal-kapal perang Amerika yang berada di permukaan. Di darat, komandan perang Jerman mendengar jika pemimpin tertinggi mereka, yaitu Hitler, telah tewas, sehingga mereka berencana untuk membatalkan misi penghancuran kota New York tersebut. Tapi sayangnya, ketika perintah pembatalan misi itu sampai ke Kapten Kessler, ternyata posisi kapal selam tersebut telah naik ke permukaan dan telah bersiap untuk melakukan peluncuran roket untuk menghancurkan Amerika. Ketika mendapat perintah pembatalan serangan, Kapten Kessler beserta semua pasukan sangat kecewa. Tapi sebagai bawahan, mereka mau tidak mau harus patuh kepada perintah atasan. Melihat kapal selam yang telah naik ke permukaan, armada kapal perang Amerika langsung menyerang kapal Kessler, membuat kapal Kessler hancur dan menewaskan awak kapal selam tersebut. Hikmah dari cerita film ini, Kapten Kessler adalah kapten kapal selam yang hebat. Dia menjadi hebat karena pengalamannya dalam latihan yang tinggi. Siapapun bisa menjadi hebat jika terus berlatih dan memiliki pengalaman yang tinggi. Letnan Reinhardt merupakan letnan muda yang belum berpengalaman, tapi dia telah melakukan kesalahan karena mengambil tindakan tanpa berkoordinasi dengan atasannya. Jika kita belum berpengalaman pada suatu bidang, maka hendaknya kita mencari mentor agar bisa belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita. Negara Amerika hampir saja mengalami kehancuran, tapi karena negara itu beruntung, sehingga mereka bisa selamat dari serangan kapal selam itu. Dalam kehidupan ini, memang kita juga membutuhkan keberuntungan. Karena itulah, berdoalah kepada Yang Maha Kuasa agar kita sehat, selamat, dan selalu beruntung dalam hidup. Oke sahabat, itulah hikmah dari cerita film ini. Jika kalian menemukan hikmah lain dari cerita film ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga sahabat yang like, komen, dan subscribe channel cerita film ini hidupnya selalu beruntung, sehat selalu, dan rezekinya berlimpah. Terima kasih.